Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya kabar sumbangan 2 triliun rupiah oleh keluarga pengusaha Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan yang diduga fiktif belaka. Lantas, seperti apa Polda Sumatera Selatan menanggapi hal tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan pengacara Kondang Hotman Paris melihat kejadian ini? Senin, 26 Juli lalu, dokter keluarga Akiditio yaitu Profesor Dr. Hardi Dermawan bersama Herianti anak bungsu dari keluarga tersebut memberikan dana hibah kepada Polda Sumsel untuk penanganan COVID-19. Sejak awal, banyak yang mempertanyakan terkait besaran jumlah tersebut secara tunai. Lantas, seperti apa pandangan dari pakar ekonomi terkait kejadian ini? Sumbangan 2 triliun di masa pandemi ini tentu menjadi angin segar untuk penanganan COVID-19. Namun, publik pun banyak bertanya, siapakah sebenarnya sosok Akiditio dan juga keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat maya baru-baru ini heboh dengan viralnya kabar sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Namun, uang yang dijanjikan akan diterima pada Senin 2 Agustus itu tidak kunjung datang. Kepolisian pun akhirnya mengundang Herianti untuk diperiksa mengenai uang yang akan dihibahkan tersebut. Sampai saat ini belum dapat dipastikan apakah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sumatera Selatan atau tidak. Sebelumnya, sempat beredar kabar jika anak dari mendiang Akiditio ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hal ini pun langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi. Herianti pun sudah diizinkan pulang selepas proses pemeriksaan yang berlangsung selama lebih kurang 9 jam. Hari ini, ya, Ibu Herianti, kita undang ke Polda, ya, kita undang, ya, bukan kita tangkap, ya rekan-rekan sekalian. Perlu dikasih bawahi, kita tidak menangkap Ibu Herianti, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang 2T melalui Bilet Giro. Ya, sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrim ya, terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2T tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang tidak ada kendala bisa terselesaikan pemeriksaannya. Bukan, jadi setelah yang bersangkutan akan ke Bank Mandiri, kita tunggu sampai dengan jam 2 siang. Tadi belum ada informasi. Yang bersangkutan kita undang ke Sumatera Selatan. Statusnya sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Pak, tadi kata Pak Dirkrim sudah jadi tersangka. Belum. Yang menangkap tersangka adalah Pak Dirkrim. Ya, rekan-rekan tahu semua, dalam proses penyidikan Dirkrim yang punya kewenangan. Dan beliau menyampaikan bahwa ini masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini makanya sedang kita proses, kita panggil yang bersangkutan ke Polda untuk memastikan ada atau tidaknya uang yang 2 triliun yang akan dia serahkan. Viral mengenai kasus sumbangan 2 triliun, hal ini pun tentu mengundang banyak reaksi dari warganet. Reaksi yang diberikan pun beragam atas kebohongan ini. Tidak terkecuali sosok pengacara nyentrik Hotman Paris yang ikut berkomentar mengenai prank terhadap Satu Indonesia ini.
Sempat kagum dengan sosok pemberi sumbangan 2 triliun rupiah, Hotman Paris pun sudah terlebih dahulu menaruh curiga. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris mengenai pemberitaan tersebut? Hari ini saya posting lagi, ya sebelum hari ini saya baca di media sudah dijemput oleh polisi. Tadi pagi saya masih saya posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah langsung saya bilang, kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram Hotman Paris Official. Apakah uang 2 triliun tersebut masuk nggak di SPT, di laporan pajak? Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati, ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan. Cuma selisih 3 jam. Tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Jangankan di Palembang, konglomerat dunia pun kayak Bill Gates sama yang lain-lain ngasihnya berupa saham, berupa tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Sejak munculnya pemberitaan mengenai sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio, banyak yang mempertanyakan terkait besaran jumlah tersebut secara tunai. Lantas, seperti apa pandangan dari pakar ekonomi terkait kejadian ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Pada 26 Juli lalu, keluarga mendiang Akiditio secara fantastis menyumbangkan uang sebesar 2 triliun rupiah secara cuma-cuma untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh dokter keluarga Akidi, yaitu Profesor Dr. Hardi Darmawan di Mapolda Sumsel. Penyerahannya juga dilakukan dengan luar biasa dan dihadiri oleh pejabat penting di Sumatera Selatan. Sang anak Herianti secara simbolis memberikannya langsung kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko yang disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan juga Danrem Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus. Mengenai penyaluran dana tersebut, pihak keluarga pun menyerahkan kepada Pemprov Sumsel dan juga Polda Sumsel. Diungkapkan jika 2 triliun rupiah tersebut akan diberikan secara tunai. Lantas, seperti apa tanggapan pakar ekonomi mengenai uang 2 triliun rupiah yang akan diberikan secara tunai? 2 hari 3 hari sebelum tanggal 20 itu, 6 itu, saya ditelepon anaknya. Itu biasa ditelepon. Ditelepon itu minta tolong untuk berobat. Oke. Sampai sekali ini tidak. Kami itu mau beri bantuan ke dia. Saya terkejut. Bantuan apa? Bantuan penanggulangan COVID. Jadi saya tanya, kenapa? Katanya dia melihat banyak kawannya mencari rumah sakit, tidak kasih tempat. Ada yang masuk juga meninggal. Ada yang mencari obat, anti obat. Ya. Ada yang kekurangan oksigen. Ya. Jadi dia hibah. Jadi teringatlah dia pesan dari orang tua, bapaknya Pak Akidi itu. Akiditio ya. Ya, kamu tuh harus membantu orang yang susah. Saya tanya, berapa besar yang mau bantu? 2T katanya. Saya terkejut. Belum pernah orang ada 2T. Saya bilang, sekali lagi, saya bilang berapa? 2 triliun. Hah? Saya bilang. Saya pikir apa saya salah dengar. Saya pertama kali termasuk yang sangat bangga waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga
Indonesia etnis Tionghoa mau menyumbangkan 2 triliun. Pertama-tama saya posting di IG saya pengen ketemu. Karena apa? Saya pengen tahu isi hati manusia kayak apa itu loh. Saya itu benar-benar penasaran sekali. Anda bisa lihat di postingan saya. Ya, saya coba hubungi berbagai pihak tapi nggak bisa dapat. Saya pernah mendengar dan pernah menghitung ya, uang 50 miliar. Uang 50 miliar dan itu dalam bentuk fisik ya, uang fisik. Itu diangkut dengan menggunakan 7 mobil box besar. Kalau 2 triliun digambarkan diangkut atau secara fisik, misalnya dengan mobil box atau dengan truk. Bisa jadi jalan Cipularang itu, dari setel Cipularang, Cikampek sampai ke Bandung, itu truknya belum putus. Mengangkut uang sebanyak itu. Kalau uang fisik, tidak banyak orang sudah bertransaksi menggunakan uang fisik, tapi sudah menggunakan digital. Ya, 2 triliun rupiah bukanlah dana yang sedikit, terlebih jika didonasikan dalam bentuk uang. Karena itulah, niat baik keluarga Akiditio pun disambut baik oleh segenap masyarakat Sumatera Selatan, bahkan oleh seluruh tanah air. Lantas, apa tanggapan Hotman Paris sebagai pakar hukum mengenai peristiwa tersebut? Saran saya, perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengang. Kita belum tahu pasal apa yang akan diterapkan. Karena saya masih kebingungan pasal berapa yang diterapkan. Karena tidak ada pertentangan antar golongan. Tidak ada yang dirugikan. Ya tentu kalau benar sudah ditetapkan tersangka, berarti pasalnya sudah ada. Dan saya belum tahu detailnya pasal berapa. Kalau saya sendiri pribadi, sebagai ahli hukum 36 tahun, aku masih bingung pasal berapa. Karena beda dengan kayak kasus-kasus seperti yang di Bali, itu kan menimbulkan ya pertentangan antar golongan. Menghibahkan uang sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19 membuat nama Akiditio sangat dicari orang. Lantas, seperti apakah sosok Akiditio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sosok Akiditio saat ini membuat heboh tanah air karena menyumbang dana sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Lewat anak bungsunya Herianti, Akiditio menyerahkan uang sebesar 2 triliun secara simbolis kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko. Herianti sendiri merupakan anak ke-7 dari 7 bersaudara. Sosok Akiditio pun langsung menarik perhatian publik. Mendiang Akiditio ternyata memang terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Tidak mengherankan jika memang sang anak memiliki jiwa yang dermawan seperti sang ayah. Akiditio sendiri merupakan seorang pengusaha di bidang konstruksi. Menurut dokter keluarga, Profesor Hardi Darmawan, ia sendiri sudah mengenal keluarga Akidi sejak lama, di mana ia menjadi dokter pribadi untuk Akiditio sendiri. Menurutnya, Akidi merupakan sosok yang sangat sederhana dan juga low profile. Semangat untuk berbaginya sudah ada sejak lama, namun tidak mau banyak terekspos dan lebih senang untuk membantu dalam diam.
Akidi pun juga dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dan juga berwibawa dalam mengatur anak-anaknya. Herianti, itu yang tinggal di Palembang. Ya, Kalau yang putra tertua itu sudah, mohon maaf, sudah tidak ada juga ya Prof ya? sudah almarhum di. Sudah almarhum, yang namanya panggilannya Ahok kalau nggak salah ya. Betul, betul. Oke, luar biasa. Tapi 5 putranya ini, 5 anaknya sekarang di Jakarta. Jadi saya tahu dia tuh sering nyumbang, Pak. Rumah ibadah saya lihat nyumbang, panti jompo. Dan- Low profile betul, Pak. Sehari-hari pun sederhana ya Prof ya, penampilannya Sederhana. dengar ya. Baju putih, Pak. Baju putih. Oh, makanya aku nih lado Baju putih juga. baju putih juga. Dokter gagal. Gagal. Terus. Oke. Jadi sangat sederhana ya Prof ya. Sederhana. Nggak pernah pamer-pamer gitu ya. Memang orangnya tidak menonjol ya Prof ya. Enggak menonjol, Pak. Sederhana, Pak. Sederhana. Sederhana, sabar orangnya. Hmm, Tapi berwibawa dia mengatur anak-anak. Iya, Disiplin itu bagus. Saya kagum itu, Pak. iya. Prof, Kagum. anak-anaknya pun punya karakter yang sama ya Prof ya. Sama itu. Mm-mm. Sama Ya. sama itu. Humble ya. Yang humble, Sangat menolong orang gitu ya. menolong orang. Jadi dengan ini nih maksud saya itu, dan anak-anak juga pesan, kalau bisa itu kita tuh kompak, Kompak. yang dikatakan oleh kakak bapak itu. Ya. Iya, kebetulan. Jadi kita tuh dalam hal pandemi begini kita bersatu. Bersatu lah, betul. Kita ini bersaudara. Betul. Jadi saya melihat prinsip bapak ini semua tuh saudara. Kalau saya lihat cara dia membantu Ya, orang. jadi tanpa memandang suku, tanpa memandang tanpa. agama ya. Iya. Tanpa memandang status sosial. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.